Yo, balik lagi di Hyperball Talks, tempat dimana sepak bola gak cuman dibahas dari hasil, tapi dari sistem yang bikin permainan itu hidup. Balik lagi dengan gue, Farel, dan kali ini kita gak bakal bahas soal skor atau strategi di lapangan, tapi sesuatu yang sering jadi akar dari semua itu. Yes, episode kali ini kita kasih judul peran federasi dalam sepak bola. Karena kalau ngomongin prestasi, kita gak bisa cuma lihat dari pemain atau pelatih, ada tangan besar di balik layar. Kebijakan, infrastruktur, sampai pengelolaan timnas, yang semua berawal dari suatu tempat federasi. Dan seperti biasa, gue gak sendirian, udah ada dua punit kesayangan kita, yaitu Aji. Halo. Yang biasanya ngelihat dari sisi positif dari perubahan dan juga kebijakan. Dan juga ada Yusuf Halo. yang gak ragu buat kasih kritik tajam kalau ada yang gak beres. Nah, kita bakal ngobrol dari hal paling dasar kayak peran federasi di sistem sepak bola nasional sampai hal-hal sensitif kayak transparansi dan arah pembinaan pemain pemuda. Jadi siapin waktu kalian karena obrolan kali ini bakal lebih dalam. Tapi tetap ringan. Let's go! Yang pertama, membahas bagaimana peran Federasi Sepak Bola, khususnya PSSI, dengan sepak bola di sebuah negara dari kebijakan, infrastruktur, hingga pengelolaan tim nasional. Nah, apa sebenarnya peran utama Federasi Sepak Bola dalam ekosistem bola nasional? Nah, federasi sering dianggap otoritas tertinggi sepak bola, tapi bagaimana perannya diterjemahkan ke tindakan nyata? Apakah fungsi utama federasi lebih ke arah pengaturan regulasi, pembinaan atau pengawasan kompetisi? Seberapa besar pengaruh federasi terhadap klub dan kompetisi profesional? Dan apakah federasi seharusnya bersifat pengarah atau lebih pelayan bagi klub dan pemain? Oke, mulai dari gua dulu aja ya. Oke, boleh. Gua mau ngerangkum beberapa pertanyaan itu menjadi satu jawaban. Oke. Jadi kalau menurut gua ya secara harfiah federasi itu pusatnya atau misalnya induknya arah dari sebuah Betul. sepak bola di suatu negara. Ya. Dan secara harfiah juga tugas utamanya si federasi ini tuh mengatur regulasi, bikin kompetisi berjalan dengan lancar dan baik, terus juga pelatih dan juga wasit ya. Itu juga tentu. Nah, sampai juga ya mengurus timnas itu sendiri. Nah, tapi idealnya si federasi itu nggak cuma duduk buat jadi pengatur aja gitu, tapi federasi itu harusnya mempunyai peran sebagai fasilitator juga, khususnya untuk membantu klub yang misalnya mempunyai masalah, juga pelatih ataupun bisa juga pemain, jadi supaya si ekosistem sepak bola di suatu negara itu sehat. Nah, kalau misalnya si federasi kerjanya bener, becus, ya semua level akar rumput, ya grassroots itu ya akan sampai ke profesional dan bisa jalan sinkron dari atas sampai bawah. Betul. Ya kalau menurut gue setuju sih apa yang dikatain sama Aji tadi. Ya secara besar dan umumnya emang tugas federasi itu atau di Indonesia PSSI emang serumit itu, sedetail itu. Cuman ya sebenarnya kalau di Indonesia itu kan ya PSSI ini banyak kurangnya lah. Jadi dalam walaupun mereka tahu tugasnya mereka sebagai federasi, tapi mereka sering aja bikin kebijakan atau bikin regulasi yang kurang mendukung ke sepak bola nasional. Itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana federasi seharusnya mengelola pembinaan usia muda dan infrastruktur sepak bola nasional? Nah, pembinaan sering disebut pondasi sepak bola jangka panjang. Tapi beberapa besar tanggung jawab federasi dalam hal ini. Apakah federasi memiliki sistem pembinaan struktur yang konsisten dari akar rumput hingga elit? Seberapa penting kolaborasi antar federasi sepak bola dan klub profesional, dan apakah federasi di Indonesia sudah mempunyai model seperti blueprint pembinaan nasional yang jelas seperti di Jepang atau Jerman? Oke. Aji dulu aja. Oke. Dari gua lagi ya. Jadi pembinaan muda itu
pondasi buat suatu negara untuk menciptakan iklim sepak bola nasionalnya yang sehat. Ya, betul. Tanpa sistem yang jelas, ya sepak bola itu bakal muter-muter aja gitu di situ aja tanpa Muter-muter aja ada gitu ya. ya nggak ada progres, zero progres gitu. Jadi federasi itu harus punya program pembinaan berjenjang, misalnya dari SSB, akademi sampai tim muda nasional yang dimana itu tuh harus dikelola dengan secara profesional. Ya. Namun kita juga harus ya tadi seperti yang sudah dibilang oleh Bung Farel, kolaborasi itu juga penting. Betul. Jadi PSSI itu emang nggak bisa kerja sendirian, harus kerja bareng Ya klub, bareng ya. ya sekolah sepak bola Kolektif itu sih. nasional dan pemerintah daerah buat bangun fasilitas latihan yang layak. Namun di secara lapangan di Indonesia, menurut gue sendiri pemerintah daerah itu kadang masih setengah-setengah untuk Ya. membantu sepak bola nasional gitu. Kadang dari misalnya sulitnya untuk membangun stadion misalnya, itu kan juga salah satu. Contohnya di PSM ya. Betul, nah itu PSM dan juga kalau nggak salah tuh ya Persib juga Ya. secara klub besar, tapi dia sendiri belum punya stadion sendiri karena ya pemerintah daerahnya yang kurang mendukung kurang gitu. mendukung. Dan juga kalau misalnya dari sistem sepak bola yang udah maju gitu, kita ya bisa ambil contoh Jepang karena mereka udah punya blueprint jangka panjang yang konsisten, Ya. yang sehingga hasilnya sekarang udah kelihatan. Oke. Langganan masuk masuk Piala Dunia maaf, dan juga Langganan juara Asia. ya pemain-pemainnya diekspor ke luar negeri Ya. sampai ke liga tertinggi di dunia yaitu Liga Ya. Inggris ya kan, banyak lagi itu. Jadi ya blueprint itu memang berpengaruh itu, dan dukungan dari beberapa pihak di nasional itu ya emang penting banget. Oke, ya kembali gue cukup setuju dengan pernyataan dari Aji. Cuman untuk blueprint ya memang Indonesia belum sedetail Jepang lah. Tapi mereka setahu gue dari zaman Luis Milla, Indonesia jadi punya pakem yang disebut Pilanesia untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Cuman yang masih kurang di Indonesia sebagai negara besar, pembinaan sih itu PR paling utama. Ya mungkin kemarin kita punya kesempatan buat hampir mau masuk Piala Dunia dengan cara naturalisasi, tapi kan itu nggak serta merta menjelaskan bahwa sepak bola kita itu udah bagus. Betul sih. Terutama di pembinaan. Nah di pembinaan ini sebenarnya cukup panjang ya. Kalau kita berkaca ke Eropa, mereka itu dari umur 6 tahun itu udah per minggu itu udah ada match lah, udah ada liganya terstruktur gitu. Jadi setiap minggu mereka bermain udah layaknya profesional. Sejari dini mereka itu udah dididik buat jadi pemain profesional gitu. Betul. Biar tahu gitu gimana cara mempersiapkan diri, cara bertanding yang tujuannya itu nggak ada target atau hasil untuk misal di usia 6, 10 atau 12 harus juara, nggak ada. Cuman mereka biar bermain sebanyak mungkin karena sepak bola itu ya butuh proses gitu, nggak cuma bakat aja, tapi bakat itu harus harus dipoles. Nah kalau di Indonesia sebenarnya banyak ya, kita punya talenta kayak di Indonesia Timur ataupun di Bandung itu kan banyak gitu ya, iya banyak kan pemain-pemain, atau contohnya gini lah, banyak pemain muda kita yang angkatan Evan Dimas kemarin timnas 19 pernah ngalahin Korea, tapi kan sekarang kemana gitu kan, nggak ada lagi. Nah cuma itu beberapa doang yang masih ada di sepak bola Indonesia ya. Itu walaupun gak sepenuhnya salah federasi, tapi federasi kalau punya blueprint yang jelas mungkin mereka bisa lebih bersinar lah, atau seenggaknya hampir sama gitu sama yang Korea kemarin gitu sih. Nah, gue pengen sedikit menambahkan ya. Gue ambil dari sudut pandang ya, gue misalnya di sini sebagai posisinya federasi. Ya. Gue sendiri melihat kalau misalnya dari pemain Indonesia tuh memang condongnya terlalu nyaman di zona nyamannya. Ya. Jadi misalnya nih dengan adanya kesempatan emas, misalnya dia bersinar di suatu kompetisi dan dilirik oleh beberapa klub luar negeri, tapi mereka lebih memilih untuk di Indonesia dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi daripada di luar negeri. Padahal kalau secara Indonesia tuh emang gaji emang gede sih. Iya, betul. Gue mengakui kalau misalnya gaji di tim-tim klub Indonesia tuh lebih menjanjikan ya. Lebih menjanjikan daripada di luar negeri gitu. Tapi kalau berbicara dengan pengalaman jelas ambil klub luar negeri harusnya. Jadi
sebenarnya tidak salah federasi saja gitu, cuma pemain-pemain pun individunya harus diolah mindsetnya gitu supaya bisa berani ke luar negeri. Ya sih, untuk hal itu ya menurut gue federasi itu harus, ya itu harus masang apa ya, harus membina para pemain sedari dini atau sejak kecil itu buat membentuk karakter profesionalisme itu ya untuk jadi betul. pemain sepak bola. Jadi ketika ada kesempatan untuk berkembang di negara lain walaupun dengan gaji yang kecil seperti Marcelino ya, Marcelino atau Asnawi, itu kan impactnya ke kita juga, betul. ke pemain itu juga gitu. Nah menurut gue para pemain Indonesia masih kurang sih, masih ya mungkin karena faktor ekonomi juga ya, mereka milih tetap bermain di Indonesia itu. Iya, tapi mungkin federasi juga harus memberi catatan sedikit gitu ya. Walaupun misalnya emang di-push di apa di taktik atau penguasaan sepak bola, tapi mereka juga harus mempush visi atau mentalnya dari Ya, ya, sih. sebuah pemain itu. Lanjut. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sejauh mana sih federasi berperan dalam pemilihan dan pengembangan pelatih tim nasional? Keputusan memilih pelatih timnas selalu menuai perhatian publik nih ya. Tapi bagaimana mekanismenya berjalan ideal? Nah, apakah federasi harus menetapkan kriteria pelatih berdasarkan filosofi permainan nasional? Seberapa jauh intervensi federasi boleh masuk ke area teknis timnas? Dan apakah pelatih harus disesuaikan dengan sistem yang sudah dibangun federasi atau sebaliknya? Boleh langsung dari Bung Yusuf. Oke. Sebenarnya kalau timnas itu, gue ibaratin timnas itu cuma buahnya aja lah. Di balik buah yang tumbuh dengan baik itu kan ada akar yang sehat, ada batang, ada tumbuhan yang sehat lah. Ya. Nah, peran federasi itu harusnya memastikan dulu semuanya sehat agar buahnya yang dihasilkan itu selalu sehat dan baik gitu. Nah, untuk ya pemilihan pelatih timnas, sebenarnya pelatih itu ya emang bukan sebuah apa ya hal yang mudah melatih itu. Cuman kalau kita talenta kita dipoles dengan benar, secara profesional gitu, mungkin ya siapapun pelatih yang menjadi pelatih timnas Indonesia tidak akan terlalu kesulitan karena Iya. stok pemain kita yang melimpah dan juga kualitas pemain kita yang harusnya bisa lebih baik dari sekarang itu. Nah, menurut gue sendiri, dari pandangan gue ya, federasi itu idealnya harusnya punya visi permainan nasional yang jelas dulu sebelum memilih pelatih. Artinya, kalau Indonesia mau main dengan gaya seperti apa, misalnya fokus ke penguasaan bola, pressing tinggi, atau misalnya main cepat lewat sayap, kalau visi itu udah ditetapkan, ya barulah cari pelatih yang cocok untuk buat si permainan yang kita pilih itu. Jadi bukan karena pelatihnya lagi hype atau punya nama besar gitu ya. Misalnya legenda Ajax atau legenda Barcelona yang misalnya ngegolin banyak gitu, tapi kan kalau misalnya nggak pernah bawa timnya juara, ya sama aja bohong gitu. Jadi kenapa sih pentingnya gitu si federasi punya visi permainan nasional tuh? Karena pelatih tuh bisa datang dan pergi juga kan, misalnya ya Sintayong itu. Tapi filosofi permainan nasional tuh ya harus tetap hidup dan tetap jalan sampai ke pelatih-pelatih yang selanjutnya yang bakal gantiin pelatih sebelumnya. Itu yang bikin negara yang kayak Jepang atau misalnya Spanyol tuh bisa konsisten. Siapapun pelatihnya ya gaya main mereka tetap sama. Jadi karena udah jadi suatu identitas gitu. Terus juga kalau federasi dan pelatih sama-sama ngerti peran, ada satu benang merah antara filosofi, taktik, sama pembinaan pemain. Yang dampaknya tuh bikin sistem sepak bola tuh jadi lebih stabil. Dan gak gampang berubah cuma karena ganti pelatih atau pengurus. Dari situlah timnas bisa berkembang secara berkelanjutan. Itu paling. Kalau gue mau menanggapi ininya sih karena ya peran federasi itu ya emang sih penting untuk pelatih, tapi lebih pentingnya untuk menghasilkan pemainnya sih. Jadi kalau pemainnya punya pengertian apa ya, wawasan sepak bola yang bagus, gaya permainan yang jelas gitu, yang cocok, ya nanti juga pelatih akan gampang siapapun itu kan. Setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas federasi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional?
banyak federasi di dunia tuh lebih menghadapi kritik soal keterbukaan ya. Bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan sepak bola? Apakah publik berhak mengetahui penggunaan dana federasi dan arah kebijakannya? Dan bagaimana komunikasi federasi dengan supporter, media, dan pelaku sepak bola lainnya seharusnya dijalankan? Dan apakah perlu badan independen yang mengawasi kinerja federasi secara rutin? Bagaimana menurut Yusuf atau Haji? Siapa dulu nih? Bebas sok. Oke, kalau dari gue ya, transparansi itu emang bisa dibilang super penting lah, karena kepercayaan dari publik itu emang modal utama dari suatu organisasi atau suatu federasi ya. Karena kalau publik tahu gimana dana misalnya digunakan dengan jelas, komunikasi terbuka antara supporter dengan federasi atau kebijakan yang jelas, fans juga bakal suportif sih, ya kan? Sportif. Nah, federasi juga harus rutin lah gitu ngasih evaluasi program, atau misalnya kalau ada rumor atau isu tuh harus terbuka ke media. Jadi bukan hanya ada omongan di belakang layar gitu. Jadi, dan juga kalau perlu ada badan independen sih yang buat ngawasin biar semua berjalan tuh lebih profesional lah. Kalau menurut Yusuf gimana nih? Kalau menurut gue ya setuju sih, cuman gue tuh lebih fokus PSSI buat ke pembinaan, jadi transparansi tentang penyelenggaraan liga di usia dini, yang jenjangnya gimana harus jelas gitu, jadi gimana anak tuh dari umur 6 nyambung ke umur 10, nanti ke 12, 15, 17 sampai senior. Jadi ada pattern yang jelas gitu buat menjadi seorang pesepak bola profesional di Indonesia. Nah, untuk transparansi itu ya sangat penting gitu, untuk punya transparansi dalam pembinaan itu, karena yang ya pengalaman gue gitu waktu ya masih pernah hampir juga pernah jadi Pemain sepak pelaku bola. gitu ya, pemain sepak bola. Kadang pelatih itu ya nggak salah sih, pelatih punya pemain referensinya sendiri, cuman dalam proses seleksinya itu kadang ya kurang transparansi gitu. Iya, betul sih. Jadi kadang ada pemain titipan, pemain-pemain itu yang menghancurkan kualitas dari sepak bola itu tersendiri. Nah, kalau dari mungkin pembiayaan, ya pembiayaan ini sih, pembiayaan anggaran untuk yaitu untuk kompetisi-kompetisi tadi, perlu perlu transparansi biar semua pihak juga tahu siapa yang megangnya, siapa yang ya uangnya kemana aja gitu. Biar ada kejelasan. Ya, dan juga publik ya biar publik juga percaya gitu kalau sepak bola Indonesia itu iklimnya bagus. Betul. Jadi untuk pilihan karir menjadi pesepak bola di Indonesia, walaupun ya pesepak bola bisa dihitung karirnya itu pendek lah, cuman 10 tahun mungkin. Betul. Tapi kan kalau ekosistemnya menjanjikan, ya itu juga bakal jadi hal yang positif gitu buat federasi dan sepak bola Indonesia sendiri. Betul. Ayo Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan federasi untuk memastikan sepak bola nasional berkembang secara berkelanjutan? Kinerja jangka pendek sering jadi fokus, tapi bagaimana memastikan sistem tetap hidup walau kepengurusan itu berganti? Nah, apakah federasi harus menetapkan visi jangka panjang yang melampaui masa jabatan pengurus? Dan bagaimana peran data, teknologi, dan pendidikan pelatih bisa dimasukkan ke strategi nasional? Dan juga seberapa penting membangun budaya profesionalisme di dalam struktur federasi sendiri? Oke, federasi itu emang kalau menurut gue harus jauh mikir ke depan, karena nggak cuma soal menang atau kalah lah di turnamen tuh sekarang mah, tapi gimana bikin sistem sepak bola tuh bisa tumbuh bahkan sampai misalnya kepengurusannya tuh berganti. Makanya penting banget sih kalau menurut gue punya grand vision jangka panjang, misalnya target 10 tahun sampai 20 tahun ke depan tuh kita punya misi kayak Indonesia tuh harus lolos Piala Asia secara berturut-turut Ya, sampai 20 tahun ke depan, atau punya minimal 30 pemain yang bermain di luar negeri. Nah, target itu kayak gitu tuh bikin arah kerja federasi itu lebih jelas betul. dan berkesinambungan. Ya. Jadi bukan cuma ganti strategi aja tiap ganti pelatih gitu.
Ya sih kalau menurut gue juga setuju. Jadi permasalahan di Indonesia itu biasanya karena kita apa ya, timnas kita itu sering disebut jarang berprestasi, dalam artian jarang mengangkat piala gitu via Betul. AFF, SEA Games ataupun yang lainnya. Jadi kita tuh kayak lebih fokus yang penting menang dulu AFF, yang penting juara dulu SEA Games. Padahal kan itu tuh cuman apa ya, turnamen regional gitu. Turnamen regional. Dan itu tuh ya kalaupun kita jadi juara itu kan hasil dari pembinaan yang baik dan juga pemain yang baik, pelatih yang baik. Nah, kalau ya federasi bisa apa ya, terus menghasilkan pemain-pemain yang baik, menciptakan kebijakan-kebijakan yang baik bagi pemain, ya nanti juga hasil itu akan mengikuti. Iya. Dan juga kalau gue apa ya, profesionalisme itu ya penting ya, karena ya sebagai banyak gitu pemain Indonesia yang kurang menjaga profesionalisme, kayak apa ya, ya mungkin sering dari makan aja ya, Dari gitu kan. makan. Pemain-pemain kita banyak yang masih kurang aware kalau dirinya itu pesepak bola gitu. Atau juga dari gaya hidupnya. Nah, itu gaya langsung hidup hedon, lebih gitu. ya lebih parah lagi sih, kayak clubbing atau apapun. Habis. Iya sih. Itu lebih merusak lah pesepak bola itu sendiri. Juga kalau satu hal lagi yang gue harus kritisi dari liga dari PSSI itu, bukan cuma yang di pembinaan tadi ya. Kalau di pembinaan ya jelas lah, itu harus mulai dari sekarang. Ada liga yang berkesinambungan dari umur 6 sampai ke 17 Betul, ataupun itu sampai ke 21. penting. Nah, untuk liga yang profesional ya Liga 1 sekarang, kayak apa, regulasi 11 pemain asing itu ya menurut gue nggak salah sih, walaupun pasti kontroversial ya, pemain kita nggak akan dapat kesempatan. Tapi kalau pemain asing itu kita kasih syarat, kalau pemain asing itu minimal pernah main di timnasnya masing-masing. Nah. Itu kan lebih lebih menseleksi kualitas dari pemain asing itu tersendiri. Karena banyak juga pemain asing yang ternyata kita lihat ternyata nggak terlalu jauh Kualitasnya malah di bawah. Nah, itu kan banyak kan. Iya. Nah, itu mungkin PSSI bisa meniru liga futsal kita ya, Ya, karena betul bagus tuh. di liga futsal kita apa sih, si pemain asingnya itu wajib pernah membela timnasnya. Ada minimal capsnya juga. Nah, itu kan jadi tergambar kan, liganya bagus, timnasnya bagus, peringkat FIFA-nya juga kita ada di puluhan kan, nggak ratusan kayak sepak dan bola. mampu bersaing dengan negara-negara Iya, besar lah gitu. Tujuannya ke situ juga sih. Dan ya sekali lagi ya, gue ya mohon gitu ke bapak-bapak PSSI, dari ketua sampai ke esko, jangan cuman mikirin peringkat ataupun juara apapun, itu kan hasil gitu. Betul. Hasil itu Hasil mengikuti dari proses gitu. Jadi proses. kita pikirin aja prosesnya yang benar, Betul. buat proses yang benar, nanti juga hasil mengikuti. No. Ya, gitu paling. Wow, diskusi yang padat banget sih hari ini. Dari Bung Aji kita dengar pentingnya kontinuitas dan visi jangka panjang, sementara Bung Yusuf ngingetin bahwa federasi itu gak boleh cuma jadi simbol kekuasaan ya, tuh. Tapi harus benar-benar melayani ekosistem sepak bola. Intinya federasi bukan sekedar pengatur, tapi penentu arah masa depan sepak bola kita. Kalau kebijakan, pembinaan, dan transparansi dijalankan dengan benar, kita gak cuma akan punya tim yang kuat ya, tapi juga sistem yang sehat dan juga berkelanjutan. Buat para pendengar Hyperball, thank you udah dengerin sampai akhir. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa follow dan share ke teman-teman pencinta bola kalian. Episode selanjutnya kita bakal bahas topik yang juga panas banget, yaitu siapakah pengganti pelatih timnas selanjutnya. Pastinya seru karena bakal ada banyak opini dan juga prediksi yang menarik. Gue Farel pamit bareng Bung Aji dan Bung Yusuf. Tetap dukung sepak bola Indonesia dengan cara yang cerdas, dan ingat, Hyperball bukan cuma gaya main, tapi juga cara berpikir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Thank you.